Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Sampaikan kepada ustadz mereka, mungkin ustadznya nggak paham dalil. Dalil ada yang nas, sharih terang-terangan, ada yang istinbat, diambil pendalilan dari ayat atau dari as-sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian para ulama, ahlul hadis, ahlul fiqh, mereka mengambil istinbat, pendalilan dari hadis tersebut atau dari ayat tersebut. Jadi jangan mencari yang nas terus. Nah, terkadang nggak ada nas terang-terangan lalu menyebutkan kucing itu adalah haram, al-hir haramun, nggak ada. Ya. Padahal mereka sudah mengharamkan kucing. Dalilnya dari mana? Tanya kepada mereka, ada nggak Al-Quran atau Sunnah terang-terangan nas itu. Mengambil istinbat dari keumuman hadis, keumuman dalil mengenai hewan yang binatang buas yang bertaring, nam haram. Seperti itu, qul bin minas siba bahwa haram. Nah, setiap hewan yang bertaring dari binatang buas atau yang semisalnya, maka itu adalah haram. Hewan yang mangsa, bertaring, itu adalah haram. Kucing termasuk. Istinbat seperti itu para ulama. Nah, barakallahu fikum, jangan emosi. Langsung mengatakan, nah barakallahu fikum, yayasan haram juga pendapat. Nah, ya pendapat, tapi berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Nah, di dalam yayasan ada ritual minta-minta, itu haram hukumnya. Dalam Al-Quran dijelaskan kita mengikuti Rasulullah, dalam As-Sunnah Rasulullah mengharamkan yang namanya minta-minta. Orang itu faham, barakallahu fikum. Jangan sekedar yang dipelajari cuma ilmu usul saja, ilmu mustalah saja, atau dai-dai yang hanya barakallahu fikum belajar lewat internet, enggak hafal Al-Quran, enggak hafal As-Sunnah, kemudian nyimpulkan. Allahul musta'an. Pelajari ilmu usul fikih yang benar, pelajari ilmu mustalah dengan benar. Nah, barakallahu fikum, sehingga dia tidak bermudah-mudahan langsung barakallahu fikum menyatakan seperti ini. Memang terkadang ada yang nas khusus terang-terangan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Terkadang mereka berdalilkan dengan istinbat, mengambil istinbat dari dalil yang sharih yang terang-terangan. Kemudian para ulama, ahlul hadis, ahlul fiqh, mereka mengambil pendalilan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Kemudian masalah apa tadi? Gambar makhluk bernyawa. Na'am barakallahu fikum, itu haram. Ini pendapat plus dalil nas ada gitu loh. Barakallahu fikum. Nah, larangan, ancaman bagi para penggambar makhluk bernyawa. Nah, barakallahu fikum. La'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah telah melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Nah, di hari kiamat kelak. Kemudian juga inna asyaddan nasni 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya dari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Nah, barakallahu fikum, ada nasnya. Ayo na'am. Adapun kalau misalkan mereka mengatakan gambar dalam cermin video haram, juga pendapat. Nah, pendapat. Tapi pendapatnya bukan semata-mata pendapat, diiringi dengan dalil istinbat dari Al-Qur'an was sunnah. Pahamkan kepada ustaz tersebut. Kalau seandainya belum belajar, suruh belajar lagi. Nah, enggak perlu gengsi barakallahu fikum, kita enggak perlu gelar LC, MSc. Nah, ya kita sekedar bicara tentang realita kenyataan yang ada. Coba tunjukkan kepada kami. Orang-orang yang lulusan Jamiah Islamiyah, LC, MSc, paham enggak mereka dengan dalil haramnya gambar makhluk bernyawa? Kalau paham, ngapain mereka mengingkari, berdakwah dengan televisi, Roja TV, Yufid TV? Allah musta'an, mana penerapan amalan mereka mana? Katanya ngaku sunni salafi, mengaku ahlus sunnah, tapi kenapa jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah? Sampai dapat gelar LC itu enggak hanya sebulan 2 bulan itu ya. Nah, barakallahu fikum, berhari-hari lebih dari sebulan 2 bulan itu. MSc apalagi, masa enggak paham hukum gambar makhluk bernyawa, malah mengatakan membolehkan. Dalilnya mana Ustaz? Fatwa ulama, fatwa Syekh fulan, fatwa Syekh Alan. Itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah qala Rasul, itu dalil. Nah, katanya dalilnya mana? Qala Allah qala Rasul, itu dalil. Tapi kan fatwa ulama, dalil dari mana seperti itu? Jadi jangan barakallahu fikum berlandaskan dengan fatwa ulama. Fatwa ulama itu bisa benar, bisa keliru. Tapi kalau Al-Qur'an dan Sunnah itu enggak akan keliru. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami baik-baik ya. Nah, ini mungkin ustadznya belum pernah belajar ini ya, atau pernah belajar tapi belajarnya belum tuntas. Sehingga langsung mengatakan masa semuanya butuh nas. Ya, kita katakan ada yang nas terang-terangan menjelaskan, ada yang diambil dari istinbat, pendalilan dari nas yang terang-terangan tadi itu. Para ulama mengambil istinbat, mengambil pendalilan. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Kemudian mereka beralasan CCTV itu seperti cermin. Itu kita katakan dia nggak paham perbedaan antara CCTV dengan cermin. Kalau seandainya cermin itu sama CCTV, ya udah buang aja CCTV-nya, ganti cermin. Mau nggak atau? Mau atau tidak seperti itu? Coba bayangkan. Buang CCTV-nya, ganti cermin. Cermin nggak ada yang menyelisih. Mau bikin cermin sebesar apapun ditaruh di supermarket, tafadhol, nggak masalah.
Tapi kalau CCTV itu menyimpan gambarnya. Buktinya kalau ada kecurian nampak di situ, terekam. Yang merekam kan bukan kita katanya. Lah tapi ya siapa yang mengendalikan, yang mengatur awal mula barakallahu fikum, komputer atau alat tersebut? Orangnya kan. Semuanya tidak terluput dari kesalahan di situ. Oleh karena itu, kembalikanlah kepada dalil Al-Qur'an Sunnah, itu jangan dipahami harus semuanya nas. Kalau semuanya nas ya nggak ada. Apakah rokok itu haram? Mereka akan mengatakan haram. Tanya kepada dai roja, haram nggak? Haram katanya. Dalilnya mana? Ada nggak? Dalam Al-Quran ad-dukhanu haramun. Dalam as-sunnah ad-dukhanu haramun. Rokok itu haram. Nggak ada. Katanya haram. Mana dalilnya dari nas Al-Quran sunnah? Kita katakan berarti dia gagal faham. Pengharamannya bukan harus mencari nas yang terang-terangan seperti itu. Terkadang mengambil istinbat. Rokok itu kan membahayakan, bisa membunuh seseorang. Barulah kita mengambil ayat yang berkaitan masalah larangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Seperti itu. Istinbat, pendalilan. Nah, barakallahu fikum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi kalian. Seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan al-fiqhu fiddin, memahami ilmu agama. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, barakallahu fikum, dan semoga kedepannya lebih baik, lebih maju, lebih bermutu sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah bifahmi salafil ummah. Barakallahu fikum.